Kita lanjutkan. Pada pertemuan ini ya kita bahas mengenai bahwasannya riset akuntansi pada pertemuan sebelumnya gitu ya, itu tidak lepas daripada yang namanya aspek sosiologi gitu ya. Aspek sosiologi kenapa gitu ya? Ya karena dalam dalam accounting itu sendiri ya, dalam pelaporan keuangan itu ada yang namanya role of conflict gitu ya. Dan dalam proses penyusunan laporan keuangan itu ada hubungannya dengan manusia yang lain gitu ya, atau disebut dengan eh, ini ya, social contract gitu ya. Nah itu minggu lalu gitu ya, minggu lalu. Nah sekarang bagaimana accounting itu sendiri gitu ya. Terutama pelaporan keuangan ini berhubungan dengan yang namanya perilaku gitu ya, behavioral gitu ya. Nah kita lihat di sini. Jadi accounting itu adalah ilmu perilaku juga gitu ya, psikologi gitu ya. Dan pembahasan ini kita akan lihat ya beberapa riset-riset perilaku ya yang berbeda dengan riset pasar modal ya. Nah, jadi riset ini berbeda terutama berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dan juga riset-riset manipulasi dan juga hasil ya dari riset perilaku ini dan relevansinya dalam profesi akuntansi itu sendiri dan bagaimana perilaku ini punya dampak ya terhadap laporan keuangan. Dan riset perilaku di sini didasari pada basisnya adalah pengembangan yang berhubungan dengan data-data akuntansi. Dan riset perilaku juga memiliki keterbatasan, gitu ya, memiliki keterbatasan dan apa saja keterbatasannya. Nah, yang namanya behavioral research, examine ya, pengujian riset perilaku, ini mengacu pada reaksi individu, gitu ya, reaksi individu dan beberapa pengungkapan-pengungkapan akuntansi yang khusus. Jadi, behavioral research accounting di sini merupakan hal yang mendasar, gitu ya. Jadi behavioral di sini berkaitan dengan penerapan dari behavioral decision theory, ya. Dan tujuannya adalah bagaimana keputusan atau juga perilaku yang teraktual dan dievaluasi, baik itu kualitasnya, pengembangannya, pengujian hipotesanya, dan juga proses psikologinya, gitu ya. Nah, riset perilaku didasari pada model yang namanya model Brunswick, gitu ya. Jadi Brunswick Lens Model ini menjelaskan perspektif bagaimana perilaku individu ya, perilaku orang itu berhubungan dengan lingkungan ya yang diobservasi. Jadi dalam hal ini observasi itu maksudnya menggunakan lens katanya ya, kacamata gitu ya, lensa gitu ya, atas uh, keberadaan yang ada ya. Jadi sangat ditentukan pada pentingnya ya, important serta berbagai jenis-jenis variabel independen ya yang menentukan kriteria sukses atau tidak sukses atas ketergantungan dari model itu secara statistik. Nah ini jadi dari Brunswick ini. Dan Brunswick Lens model di sini sisi model apanya ya, right hand side gitu ya, sisi lainnya menunjukkan bahwasanya ada apa gitu ya, individu-individu yang dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait dengan di bawah pengawasan. Dan sisi kiri lainnya ini modelnya berhubungan dengan fenomena aktual ya, atau juga peristiwa atau juga berkaitan dengan penyediaan isu-isu khusus. Dan terapannya dari lens model di sini gitu ya, ini berkaitan dengan ini ya, keputusan menyalurkan dana atau tidak menyalurkan dana dan juga secara eksplisit menggambarkan input ya, input dan juga proses dan juga output. Inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana dan juga output. Ini lens model. Dan tipe-tipe isunya di sini kalau di sisi di tingkatan input ya berkaitan dengan karakteristik individu.
serta metode presentasi ya, dan juga konteks. Dan level pemrosesan informasi berkaitan dengan karakteristik seseorang ya, dan karakteristik seseorang tersebut dalam mengambil keputusan ya. Jadi karakteristiknya adalah karakteristik pengambilan keputusan. Sedangkan dari sisi outputnya itu adalah kualitas keputusan yang diambil ya, atau juga judgmentnya, dan juga self insight-nya. Jadi keberdayaan bagi seseorang ya. Baik, itulah yang namanya lens model. Dan sisi lainnya dari sisi input ya, ya bagaimana pengambilan keputusan di sini relevan dalam profesi akuntansi, serta item-item informasi laporan keuangan ini tidak digunakan dan juga tidak secara material tersedia untuk diungkapkan. Profesi akuntansi juga di sini sangat tertarik, gitu ya, sangat tertarik terkait dengan penyajian yang namanya baik itu laporan keuangan maupun juga catatan laporan keuangan, dan pasti ada impaknya berupa keputusan ya. Dan dalam riset-riset evidence di sini ya mengacu kepada siapa saja sih uh, pionir-pionir dari apa ya, pionir-pionir dari riset perilaku ini. dan Dan kalau dihubungkan riset perilaku dengan prediksi return keuangan ya, dan juga analisa berkaitan dengan laba dan juga informasi penjualan, ini banyak digunakan oleh Penkov, Virgil, Mir, dan juga Afid. Jadi studinya mengacu pada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan current cost information yang diacu kepada biaya historis, informasi biaya historis. Dalam hal ini ada perbedaan ya, format yang mengacu dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu banyak banyak berubah disebabkan karena apa ya, perbedaan format presentasi. Apakah format menggunakan bar ya, menggunakan grafik ya, atau juga menggunakan diagram yang bulat, atau juga menggunakan tabel. Nah, ini beda-beda maknanya yang didapatkan, dan dampaknya kepada perilaku begitu ya. Moriarty tahun 79 menemukan bahwasanya pelajar dan juga akuntan ya ini dapat apa ya, menggunakan rasio dalam memprediksi kebangkrutan dan model-model kebangkrutan ya. Dan studi ini di sini mengacu kepada apa ya, pinjaman ya, pinjaman perusahaan, dan termasuk di dalamnya adalah penyajian laporan keuangan serta catatan laporan keuangan di sini no different ya. Jadi Wilkin and Zimmer tahun 83. Selain itu juga riset bukti-bukti empiris lainnya bahwasanya segmen informasi ini dapat mengurangi subjek dari sisi apa ya, dari sisi harga sahamnya per lembar ya. Jadi memang ada dampak dampak dari persepsi atas laporan keuangan, dan dampaknya juga kepada harga saham per lembarnya ya. Jadi uh, tidak hanya sekedar data akuntansi mengubah ya, tetapi juga faktor behavior ya. Stallman 69, Doprick dan Rule tahun 89 ya. Dan dalam proses pengambilan keputusan, studi ini menguji ya beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka pertimbangannya di sini mengacu kepada apa ya, jumlah waktu yang dikonsumsi, dan pengambilan keputusannya menemukan bahwasanya sifat keringkasan dari heuristik ini berperan ya dalam pengambilan keputusan. Nah, sikap heuristik dalam pengambilan keputusan gitu ya, di sini diidentifikasi heuristik itu ada tiga dimensi begitu ya. Apa itu heuristik? Yang pertama adalah keterwakilan ya, representativeness. Jadi keterwakilan inilah bukti bahwasanya dimensi heuristik dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga berdasarkan pada adjustment ya, penyesuaian, dan juga ensuring ya, ke apa namanya, mengakar gitu ya, serta kegunaan, nah, availability.
Dan pengambilan keputusan ini menggunakan tingkat keyakinan, di mana masing-masing dari item itu dikategorikan itu similar berdasarkan pada masing-masing item kategori. Implikasinya bahwasanya subjek subjek itu secara tipikal didasari pada apa ya, tingkat populasi gitu ya. Jadi semakin besar populasi maka akan ada jumlah yang tidak disajikan dari suatu kasus itu dalam kategori tertentu. Dan secara individual menggunakan judgment atau juga menggunakan estimate gitu ya. Ini merupakan penyesuaian secara parsial yang berdasarkan pada hasil dari informasi. Dan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, nah di sini tergambar pada rate yang didasari pada rate actual. Ya. Nah, riset-riset heuristik ya. Jadi yang namanya riset heuristik ini itulah yang namanya riset perilaku gitu ya. Riset perilaku itulah riset heuristik. Jadi dimensinya tadi ada 3 ya. Di antaranya representativeness gitu ya. Jadi sejauh mana ya kegunaan dari riset heuristik ini ya. Nah, riset heuristik ini tendensinya digunakan untuk terkait dengan apa ya, keputusan yang dibuat. Dan heuristik ini diterapkan secara relatif efisien ya terkait dengan data yang dikonsumsi dan juga data yang diproses ya. Dan keakuratan pengambilan keputusan, riset-riset di sini secara akurat dan juga secara relatif mengacu kepada seperti misalnya dampak dari pinjaman ya untuk memprediksi kebangkrutan, atau juga risetnya Zimmerman ya, bahwasanya banker dan juga student accounting di sini menemukan kebenaran ya prediksi kebangkrutan tersebut, dan pengambilan keputusan didasari pada kerjasama tim gitu ya secara individual, di mana sikap yang diambil dalam keputusannya masing-masing. Nah, selain itu juga riset perilaku di sini mengacu pada analisa protokol ya. Analisa protokol tujuannya ya menganalisa secara verbal ya proses dalam pengambilan keputusan atau juga berdasarkan pada pertimbangan, serta memahami pertimbangan itu dibuat untuk penting untuk dalam hal ini memanfaatkan ya memanfaatkan informasi, dan informasi itu bisa diuji. Selain itu juga protokol analisis ini ada ketidakunggulannya ya. Ketidakunggulannya di mana protokol analisis ini lebih menggunakan proses verbal ya untuk melihat dampak pengambilan keputusan, dan juga porsi keberlangsungan informasi itu dalam kegunaannya, dan ditujukan proses verbal ini secara paralel tetapi tidak independen ya prosesnya secara aktual, dan mengkritisi metode pengkodean ya. Nah, akan tetapi gitu ya, begitu banyaknya riset perilaku ini, ya ternyata ada keterbatasan ya. Apa saja keterbatasan dari riset perilaku ini? Nah, riset perilaku di sini berkaitan dengan atas hasil ya, terutama berbeda uh, variabel-variabel yang menentukannya. Nah, jadi sering sekali riset perilaku ini mengalami ketidakkonsistenan, gitu ya. Misalnya apa? Pengaruh motivasi gitu kan, pengaruh sikap. Nah, itu kan motivasi gitu ya. Nah, terkadang itu terjadi ketidakkonsistenan. Selain itu juga setting studinya ya mengacu kepada dunia nyata gitu ya. Jadi implikasinya adalah implikasi generalisasi gitu ya. Cenderung mengeneralkan. Nah, ini sehingga dianggap tidak akurat gitu ya. Dan juga sangat sulit ya, sangat sulit mereplikasinya terutama dalam ruang tertentu gitu ya. Jadi nggak sama kalau kita gunakan kuesioner sikap perilaku gitu kan, misalnya dari satu populasi ke populasi lain kita gunakan beda gitu kan. Misalnya kita mau meneliti motivasi gitu kan. Nah, motivasi misalnya di perusahaan
berbeda dengan perusahaan B gitu kan, atau eh, company A dengan company yang lainnya tentu saja berbeda lab, berbeda apa gitu ya, berbeda lingkungan gitu ya, sehingga sangat sulit direplikasi itu kendalanya ya. Dan juga pelajar sering menggunakan apa ya, sering menggunakan subjek-subjek yang sama ya, yang sering digunakan. Nah inilah ya, bahwasanya accounting itu sudah kita lihat ya, peranannya dari sisi sosiologi ada gitu ya. Kemudian dari sisi ini psikologi gitu ya. Jadi riset psikologi ya, accounting itu mengacu kepada heuristik. Nah, jadi adik-adik sekalian kalau mau nyusun tesis gitu kan, berminat dalam bidang akuntansi keperilakuan, nah itu bisa mengambil variabel atau juga mengambil teori heuristik ya. Nah, ini teori heuristik boleh kita gunakan gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan sampai di sini. Izin, Ada? Ya, silakan. kemarin kan Pak, pesnya udah kami submit Pak. Oh ya, tugasnya ya. Heeh. Terus di hari Sabtu